Hai, welcome to New Reading Journey. Jadi ini aku lagi santai dan aku sedang baca novel yang bakalan segera aku review. Semoga aku bisa menyelesaikannya ini hari ini. Kalau enggak, ya besok lah. Terus aku segera bikin reviewnya karena kayaknya udah cukup lama aku belum upload di YouTube. Sebenarnya aku bukan mau ngomongin tentang novel ini karena mungkin kayaknya review tentang novel ini bakalan aku upload sebelum video yang ini. Aku bakalan ngomongin, aku rencananya nyalain kamera ini sebenarnya mau ngomongin tentang novel yang lain yang juga sedang aku proses baca. Kan beberapa waktu yang lalu itu Ipusnas kan update ke Ipusnas 2.0. Terus habis itu selama 1 minggu kan Ipusnas kayak bermasalah, bener-bener nggak bisa dibuka, dan itu terjadi hampir menyeluruh kayaknya ke semua orang, bukan cuma aku aja. Padahal Ipusnas yang baru itu tampilannya bagus, lebih modern, user interface-nya itu lebih menarik. Cuman sayangnya memang yang itu kayaknya belum terlalu siap untuk diluncurkan, belum terlalu siap untuk akhirnya diupdate. Makanya kemarin mulai kemarin apa kemarin lusa kemarin lusa akhirnya Ipusnas itu kayaknya kembali lagi back to the old Ipusnas yang 1.6.4 kalau nggak salah yang aku lihat, yang tampilannya itu masih jadul. Cuman yang itu meskipun jadul, setidaknya Ipusnas itu bisa dipakai karena yang Ipusnas 2.0 itu meskipun modern itu benar-benar bermasalah. Terus akhirnya karena sebelum Ipusnas itu update itu sebenarnya kan aku sedang proses membaca satu novel. Terus ketika Ipusnas update dan gak bisa dibuka selama 1 minggu itu, aku berpikiran untuk menggagalkan itu aja, menggagalkan untuk mereview novel yang sedang aku baca di Ipusnas. Cuman setelah Ipusnas kembali seperti sedia kala, akhirnya aku memutuskan untuk melanjutkan untuk review, untuk membaca dan bikin reviewnya tentang novel yang sedang aku baca di Ipusnas yang judulnya Almasih, Lelaki yang Diurapi. Ini susah amat ya. Almasih, Lelaki yang Diurapi. Ini adalah novel series kedua dari Almasih dari Tasaro GK. Yang pertama adalah Almasih, Putra Sang Perawan. Terus yang itu aku udah bikin reviewnya di tahun lalu, kayaknya di sekitar bulan Mei atau Juni kalau nggak salah. Terus karena aku baru dapet novel yang kedua atau lanjutannya di Ipusnas ya baru belakangan ini, akhirnya aku memutuskan untuk melanjutkannya karena memang sebenarnya aku secara pribadi juga penasaran sama ceritanya. Terus karena kupikir ceritanya itu berakhir di nomor 2 ini doang gitu loh, kayaknya kupikir awalnya ini cuma duologi, tapi ternyata setelah aku baca di Goodreads, baca review di Goodreads, ternyata ada satu orang yang mengungkapkan, yang menuliskan bahwa dia itu nggak sabar pengen baca kelanjutannya dari series Almasih ini. Jadi kayaknya bakalan ada nomor 3-nya. Cuman yang nomor 3 itu belum terbit. Jadi masih dalam proses penulisan, kayaknya seperti itu. Dan aku untuk Almasih yang aku baca di Ipusnas ini, aku nggak tahu aku udah sampai ke halaman berapa, karena ini tipenya bukan kayak buku PDF gitu loh, e-booknya. Jadi kayak nggak kelihatan kita udah baca sampai ke halaman berapa. Cuman kalau dilihat dari daftar isinya, di sini kan ada 3 bab besar. Pertama itu Yusuf, terus kedua Roh Kudus, terus kemudian kelahiran. Dan aku masih baca yang bab yang Yusuf. Di sini ada bab besar namanya Yusuf, bab pertama. Terus di situ ada subbab lainnya, ada 9 subbab di dalam bab Yusuf ini. Dan aku baru sampai ke subbab nomor 6 yang namanya Keluarga Suci. Dan ini kayaknya masih jauh, kayaknya belum ada setengahnya, bahkan sepertiganya nggak ada. Karena memang aku membaca ini kan ke pending selama 1 minggu gara-gara masalah Ipusnas itu. Jadi selama seminggu itu aku memutuskan untuk membaca buku yang aku pinjam fisiknya di Perpus Bung Karno, dan aku sedang proses ini. Kayak gitu aja sih. Aku bakalan menyelesaikan ini dulu, berusaha untuk segera menyelesaikan ini dulu. Mungkin kalau nggak hari ini besok, terus habis itu bikin reviewnya, terus habis itu baru aku lebih fokus lagi untuk membaca Almasih, Lelaki yang Diurapi ini, terus bikin reviewnya. Kayaknya yang untuk video yang kali ini aku bakalan nge-review satu novel aja. Mungkin bakalan aku review juga Almasih, Putra Sang Perawan secara singkat aja. Terus habis itu baru aku lebih fokus untuk membahas
Al-Masih Lelaki yang Diurapi, karena memang yang ini fokus di video ini adalah novel yang ini. Sejujurnya aku udah selesai membaca novel yang judulnya Al-Masih Lelaki yang Diurapi dari Tasaro GK itu kemarin lusa. Cuman karena kemarin itu aku ada hal yang harus aku kerjakan, jadi aku baru bisa ngomong di depan kamera itu hari ini. Untuk kalian yang belum tahu tentang novel ini, Al-Masih Lelaki yang Diurapi ini adalah novel kedua dari series Al-Masih karya Tasaro GK. Yang pertama yang judulnya Al-Masih Putra Sang Perawan itu udah pernah aku baca dan pernah aku bikin reviewnya juga di tahun lalu sekitar bulan Juni kalau nggak salah. Dan untuk kalian yang memang tertarik untuk membaca novel ini, sebaiknya kalian membaca novel yang pertama dulu, baru lanjut ke nomor 2 yang judulnya Al-Masih Lelaki yang Diurapi, karena memang ceritanya itu berkelanjutan, nggak bisa langsung di nomor 2 gitu loh, karena memang ceritanya berkelanjutan. Untuk Al-Masih Putra Sang Perawan, untuk kalian yang belum tahu tentang novel ini, belum pernah baca dan belum pernah mendengar reviewnya, untuk Al-Masih yang pertama itu dibuka dari kisah 2 orang tokoh utama. Yang pertama itu namanya Saati. Saati ini adalah seorang perempuan Jawa yang dia itu sepertinya, berdasarkan fisiknya, dia itu sepertinya keturunan orang Belanda juga, karena dia memang seperti orang Jawa, berperawakan Jawa, tapi dia itu cantik dan bermata biru. Dan dia itu melakukan perjalanan bersama kedua adiknya yang namanya Biomo. Biomo ini anak laki-laki, umurnya mungkin sekitar 10 tahunan. Terus habis itu adik keduanya juga namanya Meleti yang sekitar umur 7 tahunan. Mereka itu melakukan perjalanan dari Mataram menggunakan gerobak hanya bertiga, karena ceritanya kedua orang tua mereka itu udah nggak ada, dan mereka melakukan perjalanan dari Mataram ke Batavia itu untuk mencari penghidupan atau mencari rezeki dengan cara menjadi semacam pengamen jalanan. Cuman mereka itu pengamen yang bagus gitu loh, karena mereka ada tugasnya masing-masing. Karena kedua adiknya Saati ini ternyata mereka itu pintar memainkan alat musik tradisional Jawa. Terus kemudian Saati ini dia itu pandai kayak semacam nyinden atau menembangkan lagu-lagu Jawa yang suaranya itu bagus. Dan mereka itu pada awalnya hidup cukup diterima sama masyarakat Jawa di daerah Batavia. Cuman ternyata setelah mereka hidup beberapa lama di sana, mereka menyadari bahwa ternyata orang Belanda itu mereka menarik pajak untuk orang-orang yang bekerja di daerah itu. Jadi Saati ini pada akhirnya dia itu harus membayar pajak yang besar ke Belanda. Karena dia tidak cukup uang, akhirnya dia ditipu sama seseorang yang dia percayai. Terus setelah ditipu itu ternyata dia dijual kepada seorang nyonya Belanda untuk menjadi budak. Dan kedua adiknya pada akhirnya harus hidup terpisah. Yang Melete itu dia itu diangkat anak oleh seorang tabib Cina yang baik yang namanya Baba Nyoto. Yang ini baik. Terus habis itu adik yang pertama yang namanya Biomo ini dia itu akhirnya dimasukkan ke panti asuhan sama orang-orang Belanda. Yang di dalam panti asuhan itu dia itu harus berganti nama menjadi siapa ya, aku lupa. Pokoknya dia berganti nama menjadi nama Belanda, dan dia juga dipaksa untuk mengubah agamanya dari Islam menjadi Kristen. Cuman ternyata ketiga orang dari Saati, Biomo dan Meleti ini, mereka itu punya kepercayaan atau punya iman yang kuat ke agama Islam, sehingga mereka itu sulit untuk diubah ke agama Kristen. Karena memang sebenarnya di masa itu orang-orang Belanda, terutama VOC, orang-orang VOC itu mereka itu sedang gencar-gencarnya berusaha untuk mengubah agama orang-orang di Indonesia, di Batavia itu menjadi agama Kristen Protestan. Ya, terutama Kristen Protestan. Terus untuk tokoh utama kedua adalah namanya Gesu, namanya tulisannya Gesu, cuman aku nggak tahu gimana bacanya karena dia itu adalah orang Italia. Kayaknya namanya Jisu sih, mungkin diambil kata Jesus, I don't know. Jisu ini dia itu punya sebuah misi dari Italia untuk datang ke Batavia. Dia itu mencari sebuah benda pusaka yang sangat berarti untuk gereja Katolik di Italia, yang ternyata benda pusaka itu diperjualbelikan di Batavia. Terus ketika dia datang ke Batavia, ternyata
Jise ini kan beragama Kristen Katolik. Ternyata orang-orang di Batavia, terutama VOC ini sangat membenci orang Katolik. Sehingga ketika dia datang ke Batavia, Jise ini harus menyembunyikan identitasnya. Ya, menyembunyikan tujuan utamanya ke Batavia untuk mencari sebuah benda pusaka Katolik. Karena orang Katolik itu dibenci sama orang VOC, seperti itu. Terus ternyata antara Jise dan Saati ini mereka pernah bertemu di suatu pinggiran sungai dan akhirnya mereka itu jadi berkenalan cukup dekat. Terus ketika Saati ini sudah menjadi budak dan diperjualbelikan sebagai budak oleh orang Belanda, Jise inilah yang membantu Saati untuk bisa berkomunikasi dengan adik-adiknya. Dan selain dia membantu Saati untuk berkomunikasi dengan adik-adiknya, Jise ini juga tetap berusaha untuk mencari benda pusaka yang ingin dia cari di Batavia. Cuman ternyata untuk mencari benda pusaka ini tidak mudah karena ternyata benda pusakanya ini sudah berganti tangan beberapa kali dan dia juga sempat ditipu juga sama orang-orang di Batavia. Ya, dan benda pusaka itu sepertinya memang disembunyikan dan tidak boleh sampai kembali ke Italia seperti itu. Terus kemudian di cerita itu selain menceritakan kisah tentang hubungan kehidupan Jise dan Saati, meskipun mereka ada hubungan pertemanan, cuman kan diceritakan dari POV yang berbeda. Di situ ada cerita tentang kehidupan Saati dan adik-adiknya, juga cerita tentang Jise dan juga orang-orang di sekitarnya yang mencari benda pusaka itu. Juga ada selipan-selipan kisah tentang Al-Masih atau Nabi Isa atau Yesus yang diceritakan berdasarkan dua cerita yang berbeda, dua agama yang berbeda. Jadi Saati ini kan dia beragama Muslim, dia itu sering bercerita tentang Nabi Isa kepada adik-adiknya juga kepada teman-temannya. Jadi di sini ada kisah selipan kisah Nabi Isa berdasarkan cerita dalam agama Islam itu yang dituturkan oleh Saati kepada orang-orang di sekitarnya. Juga ada kisah tentang Yesus yang berdasarkan agama Kristen yang diceritakan oleh Jise kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi di sini ada dua perspektif tentang kisah Nabi Isa. Sampai di situ aja sih untuk cerita Nabi Isanya ini atau Yesusnya atau Al-Masihnya ini. Di novel yang pertama itu dimulai dari kehamilan awal Maria atau Maryam sampai kelahiran Maria atau Maryam kayak gitu. Cuman aku belum tahu pasti apa hubungan antara kisah Nabi Isa ini dengan cerita di novel yang pertama ini, karena memang ceritanya lebih banyak menceritakan kisah tentang kehidupan Saati dan Jise. Cuman kenapa aku masih mempertanyakan kenapa novel ini judul besarnya adalah Al-Masih, karena kan harusnya lebih hubungan kisah utama dengan kisah Al-Masih itu kalau berdasarkan judul besarnya Al-Masih harusnya lebih erat. Cuman di novel yang pertama ini aku belum bisa menemukan hubungannya. Terus habis itu aku juga menemukan bahwa di novel yang pertama itu di akhir cerita muncul ada satu orang yang aku rasa itu bakalan penting banget di cerita ini, dan aku ngerasa itu bakalan jadi villain utamanya karena si orang inilah yang dia pada akhirnya memegang benda pusaka yang dicari-cari oleh Jise, dan dia sepertinya mengaku aku sebagai orang pilihan atau mungkin sebagai keturunan dari orang yang dijanjikan, mungkin keturunan Yesus atau keturunan apa, pokoknya dia ini kayak muncul di akhir cerita sebagai villain utama. Cuman aku belum tahu jelas dia itu siapa karena di situ itu hanya muncul dialognya dan tidak disebut siapa sebenarnya identitasnya. Jadi aku menduga mungkin di novel nomor 2 itu bakalan dijelaskan siapa sebenarnya si tokoh ini yang muncul di akhir novel pertama. Terus untuk yang novel kedua, ini ceritanya lebih luas lagi. Jadi kalau yang novel pertama itu kan lebih fokus ke kisah kehidupan Jise dan Saati. Kalau di novel nomor 2 ini memang ada kisah Jise dan Saati. Cuman ada tambahan juga kisah tentang orang-orang Jawa di Belanda seperti apa, terus juga orang-orang Belanda di kehidupan mereka itu seperti apa. Jadi kayak perspektif
perspektif kehidupannya, ceritanya lebih luas lagi, menceritakan tentang seluruh orang yang ada di daerah Batavia terutama. Terus untuk Saati, kan di novel yang pertama itu masih kayak misterius gitu loh, siapa sebenarnya identitas Saati, karena Saati ini dia itu seperti orang-orang mestizo, atau mestizo itu apa sih dalam bahasa kita sekarang, kayak orang blasteran gitu loh, cuman dia kok punya adik-adik orang Jawa Tulen. Jadi aku masih penasaran siapa sebenarnya Saati ini, apakah dia hanya orang biasa aja, karena kalau berdasarkan penggambaran fisiknya dia bukan orang Jawa biasa, karena dia kan setengah bule, ceritanya bermata biru. Terus juga dia itu kalau dibilang sebagai orang Jawa biasa itu juga nggak cocok, karena dia berperilaku, bertutur kata itu sangat halus. Jadi banyak orang yang menduga bahwa Saati ini sebenarnya bukan hanya orang Jawa kayak rakyat biasa, tapi dia ini adalah orang dalam keraton Mataram, karena dia itu pintar menembang Jawa yang harusnya tembang-tembang Jawa itu hanya diketahui oleh orang-orang keraton kayak gitu. Terus di novel yang kedua inilah baru diketahui siapa sebenarnya Saati dan dia itu berasal dari mana. Dia itu ternyata memang bukan orang Jawa biasa. Dia ternyata tujuannya datang ke Batavia ini bukan hanya untuk mencari uang, karena kan yang di novel yang pertama itu kan diceritakan bahwa dia mencari uang dengan cara mengamen. Ternyata dia datang ke Batavia ini sebenarnya mengemban sebuah misi rahasia dari seseorang yang amat penting. Dan Saati ini ternyata adalah memang perempuan yang sangat cerdas, yang sangat sangat pintar, dan bukan hanya pintar otaknya, bukan hanya dia itu pintar untuk menipu orang lain, tapi dia itu juga pintar, dia itu juga ahli bela diri. Jadi di cerita ini menarik gitu loh, pada akhirnya ketahuan siapa sebenarnya Saati. Cuman yang aku ngerasa nggak terlalu suka di novel yang nomor 2 ini, atau Masih Lelaki yang Diurapi ini, adalah peran Jise di novel yang kedua ini aku ngerasa kayak kurang gitu loh. Jadi di novel yang kedua ini lebih banyak menceritakan kisah tentang Saati, juga tentang orang-orang yang ada di sekitaran Batavia, terutama orang-orang Jawa yang akhirnya terbelah menjadi dua, antara orang Jawa priayi yang mereka itu menganut agama Jawa Abangan, atau mungkin Jawa Islam Abangan atau Islam yang kejawen. Terus mereka itu ternyata berkonflik dengan orang-orang yang beragama Islam yang berusaha untuk menjalankan agama Islam dengan baik dan benar. Terus selain perpecahan antara orang Jawa Kejawen dan orang Jawa Islam, itu juga ada perpecahan di dalam benteng Batavia yang berisi orang-orang Belanda atau VOC. Ternyata mereka itu saling menyerang atau saling berusaha untuk menjatuhkan satu sama lain, karena mereka ingin mendapatkan jabatan yang lebih tinggi di Batavia. Jadi seperti itu. Di sini itu ceritanya luas sih, bukan hanya menceritakan tentang kehidupan Saati, tapi juga menceritakan tentang orang-orang di Batavia, di dalam benteng dan di luar benteng, yang mereka itu saling berusaha untuk saling menyerang dan saling menjatuhkan. Jadi di novel ini di novel yang nomor 2 ini konfliknya itu lebih seperti konflik siapa sebenarnya yang baik dan siapa yang sebenarnya yang jahat. Dan ini masih membingungkan posisinya antara orang baik dan orang jahat itu masih ada yang udah kelihatan baik banget, ada juga yang masih membingungkan. Jadi bakalan ada kelanjutan di novel nomor 3 yang sampai sekarang pun juga belum merilis. Mungkin tahun depan, aku juga nggak tahu. Mungkin di novel yang nomor 3 ini bakalan akhirnya clear sebenarnya Saati itu ditugaskan oleh siapa, karena sebenarnya di novel nomor 2 ini juga belum terlalu jelas. Terus juga clear juga sama masalah dari Jise, karena di novel yang nomor 2 ini tujuan Jise untuk datang ke Batavia ini kayak semacam dilupakan gitu loh. Jadi peran Jise di sini juga nggak terlalu banyak. Kayaknya bakalan lebih jelas lagi peran Jise itu di novel nomor 3 yang masih aku nantikan. Semoga aku bisa mendapatkan novel nomor 3 ini, mungkin dari Perpus Bung Karno atau dari Ipusnas. Semoga aku bisa membaca novel yang nomor 3. Jadi untuk novel yang kedua ini, tokohnya yang muncul lebih banyak, konfliknya juga lebih banyak, terus sedikit demi sedikit juga karakter Saati ini mulai terbongkar. Dia itu
orangnya seperti apa dan tugasnya apa, atau ya latar belakangnya seperti apa. Cuman belum terlalu jelas, bakalan lebih jelas lagi di novel nomor 3. Untuk Jise ini aku nggak terlalu tertarik sama kisah Jise di novel nomor 2 ini. Cuman yang aku mempertanyakan adalah, yang masih terbayang di otakku adalah yang di novel pertama itu kan aku menemukan ada satu tokoh yang aku ngerasa itu bakalan jadi villain utama di novel ini atau di series ini, karena dia itu yang memegang si benda pusaka yang berusaha untuk dicari Jise. Cuman ternyata di novel nomor 2 ini kayaknya belum aku nggak tahu bener-bener di novel nomor 2 ini kayaknya si peran orang ini itu nggak ada, atau mungkin ada tapi ada namanya, jadi aku belum tahu ini kaitannya dari si villain yang aku temukan di novel pertama ini dengan yang novel kedua ini. Aku juga belum menemukan siapa sebenarnya identitasnya. Oh ya, untuk kelanjutan dari kisah Al-Masih atau Nabi Isa, untuk yang di novel nomor 2 ini menceritakan kisah Nabi Isa atau Yesus atau Yosua ketika beliau ini dari kecil sampai mulai menyebarkan ajarannya kayak gitu. Jadi kayak kalau yang pertama, yang di novel pertama itu kan Al-Masih atau Nabi Isa itu mulai dari kehamilan dari Maria atau Maryam sampai kelahirannya. Kalau yang di novel nomor 2 ini dari kelahiran, dari masa kecil sampai beliau ini mulai menyampaikan ajarannya. Jadi untuk yang ketiga ini harusnya berdasarkan urutannya sih dimulai dari penangkapan sampai penyalibannya, mungkin seperti itu. Cuman untuk hubungan antara kisah Isa atau Nabi Isa dengan kisah antara Saati dan Jise, kalau yang di novel yang pertama itu kan diceritakan bahwa kisah Nabi Isa itu dituturkan oleh Saati dan Jise ke orang-orang yang di sekitarnya. Cuman kalau di sini di novel yang nomor 2 ini tidak diceritakan seperti itu. Jadi ini kayak cerita yang diselipkan aja, nggak jarang terjadi selipan kisah Nabi Isa ini yang dimulai dari si Saati mulai menceritakannya atau enggak. Jadi kayak agak terpisah gitu loh. Cuman hubungan antara kisah utama antara Saati dan Jise dengan Nabi Isa atau Al-Masih di sini ini lumayan kelihatan bahwa ternyata kan di zaman Nabi Isa itu kan terjadi penolakan agama yang disampaikan oleh Nabi Isa, dan ternyata di kisah antara Saati dan Jise itu juga ada penolakan agama, terutama kayak kalau berdasarkan sisi Islamnya itu adalah penolakan agama Islam yang murni yang ditolak oleh orang-orang Jawa priayi, terutama yang mereka itu masih menganut agama Islam kejawen atau abangan. Jadi mereka itu masih lebih sulit untuk menerima bahwa orang Islam itu seperti itu. Jadi mereka masih setengah, mereka mengaku Islam tapi mereka juga mengakui tentang dewa-dewi kayak gitu. Terus untuk agama Kristennya sendiri ternyata masih ada pertentangan antara agama Kristen dan Katolik yang terjadi di masa VOC itu, karena si VOC ini mereka itu kan beragama Protestan dan mereka ini sangat melarang orang-orang untuk menyebarkan agama Katolik di Batavia. Jadi lumayan relate-nya adalah memang terjadi pertentangan agama kayak gitu antara di zaman Nabi Isa dan di zaman penjajahan Belanda di Indonesia. Kayak gitu sih kayaknya hubungannya itu sih, aku juga belum jelas nanti seperti apa. Cuman ada satu hal yang aku curigai di sini adalah katanya ya si benda pusaka itu kan sangat penting dan akan menggemparkan orang-orang Kristen kalau sampai si benda pusaka itu akhirnya diketahui orang lain. Terus juga ada kisah tentang Tunas Daud. Aku kan orang Islam, jadi aku nggak terlalu tahu cerita tentang Tunas Daud. Cuman ternyata setelah aku membaca ini, aku menduga bahwa Tunas Daud di zaman Nabi Isa itu adalah penyebutan untuk Nabi Isa, karena dia adalah seorang Tunas Daud atau keturunan Nabi Daud yang akan mengembalikan orang-orang untuk menjadi beriman dan melakukan dan beribadah dengan baik dan benar. Dan di zaman pendudukan Belanda ini kayaknya akan ada Tunas Daud baru kayak gitu
sih. Jadi aku ngerasanya apakah cerita ini bakalan seperti kisah The Da Vinci Code yang ternyata si Nabi Isa atau Nabi Isa atau mungkin Yesus atau mungkin Yosua ini ternyata dia punya bukti bahwa beliau ini ternyata punya keturunan yang akan menggemparkan agama Kristen. I don't know, I'm not sure. Jadi let's see apakah di novel nomor 3 ini akan terjadi seperti itu atau enggak, atau mungkin dugaanku bakalan bener atau enggak. Ini ceritanya diceritakan itu agak ribet karena memang ceritanya begitu luas sih, yang diceritakan itu banyak. Ada sisi dari zaman VOC, juga ada sisi dari agama Kristen, Katolik, Kristen, Islam, dan Yahudi. Tambahan, untuk kisah tentang Nabi Isa atau Al-Masih atau Yesus yang di novel yang pertama itu diceritakan berdasarkan dua perspektif agama, yaitu Islam dan Kristen. Kalau Islam kan itu menceritakan kisah tentang Maryam yang melahirkan Nabi Isa itu tanpa seorang suami. Kalau berdasarkan Islam seperti itu. Dan Maryam ini dikisahkan tetap perawan sampai akhir. Ya, seperti itu. Untuk agama Kristen kan diceritakan bahwa ketika Maria itu sedang mengandung Yesus, ternyata Maria ini menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Yusuf. Ya enggak sih? Ya, yang bernama Yusuf. Jadi ketika Maria ini melahirkan Yesus, Maria ini didampingi oleh seorang suami yang namanya Yusuf, dan itu ceritanya seperti itu. Cuman di novel yang kedua ini ternyata ada 3 perspektif cerita. Jadi di sini memang ada kelanjutan kisah Nabi Isa atau Yesus itu berdasarkan agama Kristen dan Islam. Cuman ada satu kisah lagi yang menceritakan tentang Yesua. Jadi di sini kan diceritakan tentang kisah Al-Masih ini berdasarkan 3 perspektif. Aku belum jelas ini kisah tentang Yesua atau Yosua ini berdasarkan perspektif apa, tapi sepertinya ini berdasarkan perspektif ada kayak dokumen sejarah yang diteliti oleh seseorang yang ceritanya sedikit berbeda daripada apa yang diceritakan dalam agama Islam dan Kristen. Kalau di agama Islam dan Kristen ya seperti yang udah kita ketahui lumayan mirip, hanya perbedaannya adalah bahwa ternyata di agama Kristen Maria ini pada akhirnya menikah dengan seorang laki-laki yang namanya Yusuf. Ya, jadi meskipun dia punya suami, tapi memang kehamilannya itu terjadi sebelum si Maria ini menikah dengan Yusuf. Jadi memang Maria ini hamil secara perawan atau secara mukjizati. Terus untuk yang kisah yang ketiga yang aku baca di novel ini, ternyata Maria itu di perspektif yang ketiga ini dia itu disebut sebagai Miriam. Jadi namanya kalau dalam Islam itu kan Maryam, terus dalam agama Kristen itu Maria. Dalam cerita ini atau berdasarkan dokumen yang ditemukan oleh seorang sejarawan, if I'm not mistaken, ini namanya Miriam, yang melahirkan seorang anak yang bernama Yosef, yang diberi nama Yosua. Lupa kan aku, yang diberi nama Yosua. Dan setelah Yosua ini lahir, suaminya atau Yusuf yang diceritakan dalam agama Kristen itu, yang kalau di perspektif ini namanya adalah Yosef, if I'm not mistaken, itu ternyata meninggal. Dan setelah suami pertama dari Miriam ini meninggal, ternyata Miriam ini menikah lagi dengan adik dari suaminya. Dan pada akhirnya Miriam ini mempunyai beberapa orang anak lagi, kayaknya ada 3 orang anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Dan dalam cerita ini ternyata si Yosua atau Yesus atau Nabi Isa dalam Islam ini ternyata mempunyai adik-adik. Dan ternyata Miriam atau Maria atau Maryam ini tidak dikisahkan menjadi seorang perempuan perawan sampai akhir cerita. Jadi cukup menarik karena di sini ada kisah lain yang jarang aku temukan ceritanya atau jarang aku baca. Karena kan yang sering kita ketahui ceritanya adalah kisah Nabi Isa atau Yesus ini berdasarkan perspektif Islam dan Kristen. Yang ini ada perspektif lain. Di situ sebenarnya ada catatan kakinya sih, ini cerita ini berdasarkan apa. Cuman aku lupa. Aku lupa ini berdasarkan apa. Jadi ini bukan kisah karangan dari Tasaruh GK atau si penulis novel. Jadi
beliau atau penulis novel ini mendapatkan kisah ini dari catatan orang lain seperti itu. Jadi menarik sih menurutku, aku pengen tahu sejauh apa perbedaan kisah Nabi Isa ini berdasarkan 3 perspektif yang berbeda ini. Novel Al-Masih ini bagiku worth it untuk kalian baca, terutama untuk kalian yang suka membaca kisah-kisah fiksi sejarah, terutama untuk sejarah di masa penjajahan Belanda. Juga bagi kalian yang tertarik atau ingin tahu perbandingan kisah Nabi Isa atau Yesus dalam perspektif 2 agama, terutama agama Islam dan agama Kristen. Juga ada perspektif lain yang cukup menarik untuk bisa dipelajari juga perbedaannya. Jadi sekian, semoga kalian tertarik untuk membaca, semoga aku menyampaikannya tidak terlalu ribet dan bisa kalian mengerti. See you next time, goodbye.